لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد ولا رسول بعد أما بعد. Nah, kita lanjut surah Al-Mulk ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكاد تميز من الغيظ. Ulang. تكاد تميز من الغيظ. Ya tasydid dihentak ya. Tamayyazu. Tamayyazu. Ini jangan tamayyazu tapi tamayyazu. Nah, itu ya. Jadi jangan ditahan tapi dihentak. Tamayyazu. Nah, itu ya. Coba ulang. Takadu tamayyazu minal ghayz. Nah, ya sukun sebelumnya fathah itu harfulin ya. Kemudian menghadapi huruf sukun palsu di sini ya. Di dha-nya disukunkan maka jadi madlin. Ya, dipanjangkan bacanya. Ghail. Ya. Coba minal ghail. Nah, dha ya, jadi dha itu ditebalkan ya. Dha huruf tebal ya. Coba minal ghail. Coba dha l. Jadi dha makhrajnya di ujung lidah nempel ke ujung gigi seri ya, ke ujung-ujung gigi seri. Dha dzal. Sama seperti huruf dzal, huruf tha ya. Tha, dzal, dha itu satu makhraj. Cuman dha itu ditebalkan. Dha ya. Dha l. Coba sukunkan dha-nya. L. Ujung lidahnya digigit sedikit. L. L. Ghail. Ghail. Nah, itu ya. Ulang. Takadu tamayyazu minal ghail. Nah, terus كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. Ulang. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها.
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Nadhir. Jadi roknya ditipiskan ya. Dhir. Ya. Jadi karena sebelumnya berharokat kasroh. Nadhir. Jadi roknya ditipiskan. Coba ulang. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Nah. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. Nah, ba qalqalah ya, dipantul. Fakadzabna. Nah, zal tasydid ya. Pengucapannya dihentak dan mengalir ya. Fakadza ya. Ba fakadzabna. فكذبنا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. نذير fa. Nah, tanwin bertemu huruf fa. Hukum apa, Bu? Ikhfa. Ya, jadi ikhfa pengucapannya persiapan ke makhrajnya. Ikhfa makhrajnya bibir bagian dalam yang di bawah nempel ke gigi seri yang atas ya. Gigi seri yang atas. F coba. F. F. Nah, di persiapan ke fa. Nadhirun fa. Fa. Ya. Jadi seakan-akan mau mengucapkan huruf fa. Ya. Nadhirun fa. Fa. Nah, gitu. Ya. Coba. Coba. Nadhirun fakadzabna. Nah, itu jadi pokoknya ikhfa itu tergantung hurufnya. Ya, jadi tidak sama bunyi ikhfanya itu tidak sama huruf. Jadi harus terus belajar. Coba ulangi lagi. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء.
syai. Ya, dia ada hamzah sukun ya di akhir. Syai. Nah. In antum illa fi dhalalin kabir. Fi dhalalin kabir. Nah, baru huruf kalau kaf itu seperti eng ya, bolalingka. Ya, dia berbeda dengan kaf dan kof itu langsung ditempelkan ke makhrajnya. Ya, dibunyinya seperti eng, bolalingka. Ya, lingka. Khusus kaf ya, kaf dan kof. Kita lanjut. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ulang. فاعترفوا عين يا عين فاعترفوا بذنبهم Nah, ini hukum iklab ya. Nun sukun bertemu ba itu hukum iklab. Jadi nun sukunnya diubah menjadi mim ya, bidzambi. Jadi langsung saja mim, bidzambi ya. Ulangi lagi. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Naam, alhamdulillah, mungkin untuk hari ini cukup dulu sampai ayat 11. Insyaallah ahad depan kita lanjut ayat 12. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia serta rahmatnya dan nikmat-nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki kita dari rumah ke Masjid Baitur Rahman ini dengan niat yang sama, yaitu untuk thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mata ahad pertama pada kali ini akan diisi oleh Ustadz Dr. Nasruddin Syarif. Tapi sebelum pada Ustadz, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mata Baitur Rahman ahad kedua bulan Desember insyaallah bersama Al-Ustadz Rahmat Najib hafizahullah ta'ala. Yang kedua, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Yang ketiga, kami mengucapkan selamat dan berbahagia kepada salah seorang murabbi, yaitu Ustadz Dafiq, yang telah melangsungkan akad nikahnya kemarin Sabtu 3 Desember 2022. Semoga menjadi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Untuk mengefisienkan waktu kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Di buku dibuka halaman 319, hadis nomor 93. Kita sudah masuk ke pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan ini bagian akhir dari buku ini, jilid kedua, bagian keempat. Sebagaimana sudah disinggung dulu beberapa tahun ke belakang bahwa buku ini untuk mensyarah hadis Jibril tentang iman, Islam, ihsan, lalu kiamat. Tos kiamat mah nya tos beres. Ini sekarang menjelang
menjelang kiamat. Tos kiamat mah ke surga jeung narakanya. Insyaallah sadayana ka surga. Hadis yang akan kita bahas adalah tanda pertama dari kiamat. Ada banyak tanda dan tanda yang pertama itu adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Awwalu asyratis sa'ah narun tahsyurun nasa minal masyriq ilal maghrib. Tanda kiamat yang pertama adalah api yang menggiring manusia dari timur ke barat. Tanda kiamat ini sudah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan sangat mungkin juga oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana tampak dalam hadis Anas radhiyallahu an yang saya tulis di bawahnya. Qala, ia menceritakan, balagha Abdullah bin Salam, sampai kepada Abdullah bin Salam, maqdamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Abdullah bin Salam ini rabi Yahudi, ulama Yahudi, tinggal di Madinah. Dia mendengar dan sudah sampai beritanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, hijrah ke Madinah. Saya sudah banyak bahas kemarin pas momen Muludan bagaimana orang-orang Madinah juga orang-orang Makkah itu sudah tahu tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum beliau diutus dan menjelang beliau diutus, termasuk sesudah Nabi diutus. Orang Madinah itu orang-orang yang secara relawan datang ke Makkah cari mana yang ngaku Nabi teh. Apakah sama yang diajarkan oleh orang Yahudi kepada mereka? Dan ternyata betul sama. Akibatnya kemudian mereka baiat Aqobah. Baiat Aqobah 1, baiat Aqobah 2, tahun 11, tahun 12 dari kenabian. Aqobah teh di Mina Pak nu paranti jamroh. Jamroh Aqobah lain jumroh, jamroh. Jamroh Aqobah. Yakni di musim haji dan di Mina susulumputan. Di Mekah mah pasti katewak. Dari mana orang Yahudi orang Madinah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi, yaitu dari orang Yahudi. Di antaranya dari Abdullah bin Salam. Karena disebutkan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab, Yahudi dan Kristen itu kenal ke Nabi Muhammad seperti kenal kepada anak sendiri. Bahkan nanti ditanyakan oleh Umar ke Abdullah bin Salam, bener cenah kamu teh wanoh ka Nabi Muhammad teh siga ka anak sorangan leuwih cenah. Ka anak mah wanoh teh geus gede 1 tahun 2 tahun. Orok keneh beureum macan wanoh kumaha karakterna kumaha sifatna. Tapi kalau ke Nabi Muhammad SAW jauh sebelum beliau lahir geus apal kieu Nabi teh. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW
sudah datang ke Madinah. Fa'atahu Abdullah bin Salam menemui beliau. Faqala, lalu dia berkata, Inni sa'iluka an salasin. Saya akan bertanya kepada Anda 3 perkara. La ya'lamuhunna illa nabi. Tidak ada yang mengetahui ketiga perkara ini kecuali Nabi. Qala ma awwalu asyratis sa'ah. Yang pertama pertanyaannya, apa ciri kiamat yang pertama? Awal akan ada kiamat itu, menjelang terjadinya kiamat itu, ciri yang pertamanya apa? Yang kedua, wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Apa makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni surga? Naon ieu teh? Teh manis, ya. Bala-bala, cireng, ya. Atau sampe. Yang ketiga, wa min ayyi syai'in yanzi'ul waladu ila abihi. Apa sebabnya seorang anak lelaki mirip ke bapaknya? Wa min ayyi syai'in yanzi'u ila akhwalihi. Dan apa sebabnya anak lelaki kadang mirip sama paman-paman dari ibunya? Kadang mirip ka bapakna, keluarga bapakna, kadang mirip keluarga ibunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khabbarani bihinna anifan Jibril. Jibril baru saja memberitahukan ketiga-tiganya kepadaku. Faqala Abdullah, kata Abdullah bin Salam, dzaka aduwwul yahud minal malaikah. Oh cenah, itu malaikat musuh orang Yahudi. Tuh kurang ajar, Yahudi mau malaikat wae dimusuhan. Makanya ada di Al-Quran, man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqal lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Kemudian ditegaskan lagi di ayat berikutnya, man kana aduwwal lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Musuh orang Yahudi, malaikat Jibril. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma awwalu asyratis sa'ah. Tanda kiamat yang pertama, fanarun tahsyurun nasa minal masyriq ilal maghrib. Api tahsyurute bisa mengepung, bisa menggiring dua nana. Yang mengepung manusia lalu menggiring mereka dari timur ke barat. Jadi kalau tiba-tiba ada gempa di Cianjur, di Garut, candugi pada larang jeung Bandung mah lami keneh kiamatna. Gempa itu bukan awal ciri kiamat. Atau mendengar suara trompet dari langit. Wah cenah ieu trompet kiamat siga dina YouTube rame. Bukan, mimitina ieu seuneu ya, api yang mengepung manusia dari timur ke barat.
Dari mana dari arah timur teh? Nanti ada penjelasannya. Wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Yang kedua, hidangan pertama yang akan dimakan oleh penghuni surga, faziyadatu kabidi hutin. Itu adalah jantung hute ikan paus, ya, ikan besar. Ziyadah teh yang enak, yang berlebih. Jadi hidangan pertama teh ati lauk. Aya lauk kan? Aya atian lauk, Bu. Aya ngan alit, lauk emas mah. Aya lauk paus mah badag. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah bertanya aya lauk paus gitu di surga. Pikiran teuing ka surga moal Bapak Ibu. Yang paling penting kita pikirkan kita nanti bagaimana bisa sampai surga. Ah cenah abdi mah berdoa ada cenah teresep nu hanjir-hanjir. Ah tuh berarti moal jadi ka surgana. Jadi orang yang tidak senang nu hanjir-hanjir, tah eta berarti bukan calon penghuni surga. Sekali lagi tekelah emutan, ya, nggak usah dipikirkan. Pokoknya yang paling penting kita nanti masuk surga. Prinsipnya kata Allah di dalam Al-Quran, lahum fiha ma yasha'una khalidin. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Semua yang kalian senangi ada di dunia. Di dunia, di surga, maaf. Jadi nu teu resep lauk hanjir, insya Allah kema moal hanjir nikmat. Enak. Hanjir teh lauk nu aya di Sunda di Bandung, hari datangna ka Ambon ka Sepeken mah palalinter masakna moal hanjir enak we. Komo kayak di surga. Kokina ge malaikat Jibril. Ustad apal ti mana meureun? Sanes buat tambah sanes hadisnya kade. Yang ketiga, wa amma syabahu fil waladi. Adapun kemiripan seorang anak, fa innar rajula idza ghasyal mar'ah, maka sungguh seorang laki-laki apabila dia tidur dengan istrinya, fasabaqaha ma'uhu, lalu air lelaki lebih dahulu, kana syabahu lahu, maka miripnya akan dengan bapaknya. Wa idza sabaqa ma'uha kana syabahu laha, dan apabila lebih dahulu air dari istri, maka miripnya akan lebih ke istrinya atau keluarga istrinya. Inilah yang terkait pertanyaan dari Ummu Sulaim, anak ibunya Anas bin Malik. Ketika dia bertanya kepada Nabi, kalau ibu-ibu ngimpi bagaimana? Ya. Aisyah langsung cenah isin nanya nu kitu gitu. Tapi kata Nabi SAW, ni'matin nisaul ansor lam yamna'hunna al-haya fiddin, ya. Sebaik-baiknya perempuan itu perempuan kaum Ansor, mereka tidak terhalang oleh malu ragab untuk bertanya sesuatu tentang agama. Lalu kata Nabi SAW, kalau ibu-ibu mimpi, kalau melihat air atau keluar air, wajib mandi. Kalau tidak wajib mandi. Nanya deui, cenah ibu-ibu kalau ngimpi keluar air gitu, cenah gitu. Maka kata Nabi SAW, famin aina yakunu syabah. Ayana bugum aroma.
dina bab toharoh. Ya iyalah. Habis kalau begitu dari mana? Ada kemiripan. Ini anak mirip ibunya, ini anak mirip bapaknya. Karena atau mirip dua-duanya. Ya. Itu karena masing-masing mengeluarkan air. Maka sesudah itu Abdullah bin Salam langsung bersaksi, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Nanti asyhadu alla ilaha illallah kan sudah. Orang Yahudi itu sudah asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Orang Kristen, kalau Kristennya Kristen di tanah Arab itu sudah asyhadu alla ilaha illallah. Cuma mereka tidak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka bersaksi Rasulullahnya kalau Kristen sama sampai Isa, kalau Yahudi sampai Musa dan Harun. Makanya di surat An-Nisa disebutkan innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'din. Taeta Yahudi Kristen iman kepada sebagian rasul dan kafir kepada sebagian rasul, terutama Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikrar-ikrar di dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Enggak boleh dibeda-beda. Kalau dibeda-beda kayak Yahudi iman Nabi Musa, Kristen iman ke Nabi Isa. Tapi tidak sampai Nabi Muhammad, ulaika humul kafiruna haqqo. Itu orang kafir yang sebenar-benarnya. Karena mereka tidak beriman sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keyakinan Tuhan la ilaha illallah, Yahudi Kristen itu sama dengan kita. Makanya sembelihan orang Yahudi, orang Kristen boleh kita makan. Karena mereka tidak akan mempersembahkan ke Tuhan selain Allah. Tidak akan wa ma uhilla bihi li ghairillah. Beda dengan sembelihan orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu. Mereka menyembelihnya untuk Tuhan selain Allah. Kalau Yahudi Kristen mah aman. Wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Di Al-Quran juga banyak. Ya. Qul atuhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Di surat Al-Ankabut awal ayat pertama juz 21. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kita dan Tuhan kalian sama. Atau di surat Al-Baqarah, ta'alau ila kalimatin, Al-Baqarah Al-Imran, sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah. Itu kalimah sawa, ajaran yang sama antara kita dengan orang Yahudi. Makanya syahadat annaka Rasulullah pun sudah cukup. Itu berarti dia berikrar masuk Islam. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal yahud qaumun buhutun. Yahudi itu kaum pembohong. Itu cek saha? Cek Yahudi. Abdullah bin Salam kan Yahudi. Cek orang Yahudi nawae oge, Yahudi teh kaum pembohong. Tukang wadul, cenah gede wadul. In alimu bi islami, jika mereka tahu keislaman aku, qabla antas alahum, sebelum Anda bertanya kepada mereka, bahatuni indaka, mereka pasti berani berbohong tentang aku di hadapan kau. Jadi kalau Nabi bertanya ke orang Yahudi bagaimana Abdullah bin Salam, tapi tahu sudah masuk Islam, wah geus pasti digogorencen. Fajatil Yahud, betul saja. Tidak lama ada orang-orang Yahudi. Wadakhala Abdullah al-Bait. Abdullah bin Salam juga kemudian masuk ke rumah Nabi
entah rumah Abdullah bin Salam. Kalau rumah Nabi berarti ini bertamunya di teras. Ya, ruang tamunya kan di teras. Kayak ada di kita ruang tamu di teras. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ayu rajulin fikum Abdullah bin Salam. Kalian cenah kenal Abdullah bin Salam? Oh iya. Bagaimana cenah orang itu? Langsung muji. A'lamuna wa bunu a'lamina. Wah, dia orang yang paling pinter. Keturunan dari orang-orang pinter. Wa akhyaruna wa bunu akhyarina. Orang yang terbaik. Kiyo ta cenah Abdullah bin Salam. Ya, jika Prabowo muji Jokowi, kiyo cenah. Ting heueuh ting teu. Wa bunu akhyarina, dan keturunan dari orang-orang terbaik kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Afara'aitum in aslam Abdullah. Menurut kalian bagaimana kalau Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Mungkin enggak? Wah, mustahil jen. Adahullahu min dalik. Mustahil. Masa Abdullah bin Salam masuk Islam? Tokoh Yahudi ya, ulama Yahudi. Fakharaja Abdullah ilaihim. Lalu tidak lama Abdullah bin Salam keluar dari rumah. Faqala, dan dia dengan tegas bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqalu, eta orang Yahudi, oh syarruna wa bunu syarrina. Oh Abdullah Salam nu ieu, teu ieu mah cenah gitu. Jelema jahat, katurunan jelema-jelema jahat. Cikene nya. Dipuji hari geus apal Islam digogoreng. Wa waqa'u fi, dan mereka mencaci habis-habisan kepada Abdullah bin Salam. Tak itu orang Yahudi. Jadi mereka tidak bisa objektif. Mereka selalu subjektif. Maka dari itu hati-hati ya, studi-studi Islam yang datangnya dari Yahudi, yang datangnya dari Barat itu enggak mungkin objektif, pasti subjektif. Yang lebih tahu Islam itu ya kitalah orang Islam. Masa orang Islam diajar ke Barat? Orang Islam diajar ke orang Yahudi. Makna yahsyuru di Al-Quran kata Imam Ibnu Hajar ada 4. Yang pertama yang ada di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr surat 59. Al-Hasyr di sini mah pengepungan dan pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadir dari Madinah. Jadi ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi tidak langsung menegakkan syariat Islam. Karena Nabi belum berkuasa. Nabi mengadakan piagam Madinah. Ya, piagam Madinah teh mun di urang mah jiga Pancasila. Piagam Madinah itu kesepakatan antara orang Yahudi dan orang Islam di Madinah. Ini yang namanya muahadah. Muahadah itu perjanjian antara orang Islam dengan orang kafir untuk hidup bersama di satu wilayah. Dan kedudukan orang kafirnya jadi kafir muahad. Kafir muahad itu haram diperangi. Dan kalau dia dibunuh, dia berhak menuntut balas. Nabi SAW bahkan sampai mengancam neraka bagi orang Islam yang bukan hanya membunuh, menzolimi pun. Kata Nabi SAW akan dijauhkan dari surga, tidak akan mencium wangi surga.
itu mendolimi, menyakiti sampai membunuh apalagi. Ya. Itu kafirnya kafir muahad. Di Indonesia kata MUI orang kafirnya kafir muahad karena setara. Kita tidak lebih atas dibanding orang-orang kafir. Sama statusnya sebagai warga negara. Bahkan karena orang kafir penjajah atau pemilik negara sebelum Indonesia, kita lihat mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mewah. Gereja-gereja di sisi jalan, ya. Gedung-gedung yang mereka miliki mararewah karena memang bekas penjajah dulunya. Nah, di antara perjanjiannya itu, jika ada yang berbuat onar, maka harus dihukum. Jika kemudian didukung oleh kaumnya, maka harus diusir dari Madinah. Orang Yahudi ada yang berbuat onar di pasar Madinah. Kemudian dihukum, lalu dibela sama Yahudi-Yahudi lainnya. Maka kemudian berdasarkan kesepakatan, orang Yahudi itu harus diusir. Mereka dikepung, sudah dikepung kemudian disuruh menyerah. Dan salah satu hukumannya adalah diusir. Nanti mereka pindah ke Khaybar. Makanya numpuk kita di Khaybar Yahudi. Sebelumnya juga Yahudi Bani Qainuqa seperti itu. Nanti yang terakhir ada 3 kan? Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Bani Quraidah yang terakhir mereka menyalahi perjanjiannya ketika perang Khandaq. Ya. Perang Khandaq, musuh datang dari luar Madinah. Yahudi Bani Quraidah yang ada di Madinah malah ikut menyerang, harusnya saling membantu. Ini mah tidak, malah ikut menyerang dari dalam. Itu mah hukumannya lelakinya dibunuh dan perempuannya ditawan. Jadi hamba sahaya. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengepungan dan pengusiran yang pertama. Awalul hasyr di sini mah bukan awalul hasyr yang ada di hadis tadi. Tanda kiamat pertama, tapi ini mah kejadian yang ada di Madinah. Yang kedua, penggiringan manusia dari timur menuju barat oleh api yang membara menjelang hari kiamat nanti, yaitu yang dibahas di hadis ini. Yang ketiga, hasyr itu adalah penggiringan dan pengumpulan manusia di satu tempat khusus menjelang pemeriksaan, penimbangan amal, menjelang masuk surga dan neraka. Sering disebut padang mahsyar. Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah wa syarnahum falam nughadir minhum ahada. Ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, maksudnya diratakan. La taraw fiha iwajaw wala amta, enggak ada yang atas, enggak ada yang bawah. Teu nu naik nanjak tongoh, teu nu kalebak teh rata we. Dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Qul innal awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Dari yang paling awal Nabi Adam sampai nanti yang paling akhir semuanya dikumpulkan. Kenapa cenah ada padang pasir? Ada bumi nanti sesudah kiamat pan buminya hancur. Kan dijelaskan di surat Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Bumi yang nanti bumi yang baru. Bukan yang sudah dihancurkan, dan langitnya pun langit yang baru. Bukan langit yang sudah dihancurkan. Yang keempat, dikumpulkannya manusia menuju surga dan neraka. Gitu dikumpulkan, digiring lewat
jembatan, ya, sirat. Nah, ada yang berjatuhan ke neraka, ada yang selamat. Ya. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, surat Maryam. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Semua orang akan lewat neraka jahanam. Karena memang sebelum ke surga itu lewat dulu jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Tapi hanya orang-orang bertakwa yang kami selamatkan, sedangkan orang-orang dolim semuanya tersisa dalam keadaan terjatuh ke dalam neraka itu. Nah, itu juga al-hasyr gitu, dikumpulkan, digiring. Dan hadis-hadis tentang sirat itu banyak ya. Jadi satu jembatan di atas neraka jahanam, di samping kanan kirinya itu ada pisau-pisau besi yang besar yang mencabik-cabik. Orang yang dapat syafaat itu lewatnya secepat kilat. Tanu 7 ya. Imam adil, ya. Lelaki yang hatinya bergantung ke masjid, anak muda yang dari sejak kecil sampai tua sampai mati soleh, ngalaman baung heula. Bapak-bapak, ibu-ibu ngalaman baung mah moal asup. Teu buat sama salah sahijina. Tina 7 teh pan aya nu kahijinya Imam Adil saha Jokowi. Aya tapan nu kadua lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Nah, lelaki yang hatinya bergantungnya jadi ahli masjid. Kalau Imam Bukhari menjelaskannya orang yang selalu datang ke masjid sebelum adzan. Ai urang udah pada goda-goda adzan. Komo ieu perpanjangan waktuna 10 menit. Geus adzan oge Bu, yuk kagok cenah injury time. Argentina. Jadi ngadagoan adzan can adzan mah teu cengkat-cengkat. Tuh menunjukkan hatinya sudah tergantung di masjid. Kemudian yang kedua tadi, api yang menggiring manusia, mengepung manusia itu ada dua juga. Ada yang jauh sebelum hari kiamat, ada yang nanti menjelang hari kiamat. Yang jauh sebelum hari kiamat, ini yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, nomor 7118, halaman 322. La taqumus sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz. Tidak akan terjadi kiamat sehingga keluar api dari bumi Hijaz. Hijaz itu Makkah, Madinah. Tudi'u anaqal ibli bi Busra, yang menerangi pundak-pundak unta di Basrah atau di Irak. Nah, yang ini mah sudah terjadi yaitu pada tahun 654 Hijriah. Ya. Berapa tahun? 800 tahun yang lalu. Ini sudah pernah terjadi. Kejadiannya di bulan Jumadil Akhirah, ini sama dengan bulan sekarang, Jumadil Akhirah. Mulai dari malam Rabu sampai Jumat pagi. Sabara dinten berarti 3 dinten, Rebo, Kemis, Jumaah. Kunaon itu walau alam. Pokoknya semua ulama yang hidup di zaman itu menyaksikan. Dan kemudian padam lagi. Nyata jauh beda lah jeung Lupur Lapindo. Lupur Lapindo ge pancang teh. Pernah buka itu Pak? Ulah lah bisi tilalap. Kemudian, nah, yang menjelang hari kiamat ini mah bukan hanya membara tapi juga menggiring manusia dari timur sampai ke barat. Dari timur nate dari mana? Nah, di sini dijelaskan. Satakhruju narun qabla yaumil qiyamah min bahri Hadramaut atau min Hadramaut. Dari laut Hadramaut atau dari Hadramaut. Hadramaut itu berarti Yaman. Ya. Yaman mun dibanding Syam memang Yaman ada di barat. Dubai. Ya, daerah dinya. Di Dubai tah. Uni Emirat Arab, Manchester City. Terus Fabima ta'muruna ya Rasulullah.
apa yang akan kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah kalau api itu sudah datang dari Yaman? Kata Nabi, alaikum bisyam, kalian harus berlindung di Syam. Di Syam itu berarti di Palestina, di Suriah. Buru-buru cenah ka Syam. Karena nanti api itu mengepung dari Yaman terus ke Saudi Arabia habis. Dan nanti aman yang tidak akan terbakar itu adalah Syam. Nah, oh ini ada di bawah. Di riwayat yang lain dijelaskan itu munculnya dari jurang Aden. Ya. Aden teh Eden non Bahrain. Ya. Tidinya kan dekat-dekat ya. Bahrain, Yaman dekat tuh, kalau dari Saudi dari Mekah Madinah sebelah barat. Ya. Dan ini disabdakan Nabi di hadis yang menjelaskan 10 tanda kiamat. Kata Nabi, la taqumus sa'ata tarawna asyra ayatin. Tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian melihat 10 tanda. Yang pertama, tulu'u syamsi min maghribiha. Tapi ini bukan urutan. Terbitnya matahari dari barat. Dan terbit matahari dari barat mader. Kalau matahari sudah terbit dari barat, di sana idza zulzilatil ardu zilzalah, idza sama'un fatarat, idza syamsu kuwirat. Wad-dukhan, asap. Ada di surat Ad-Dukhan, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghshan nas hadza adzabun ali. Pada hari kiamat nanti langit menutupkan kabut yang sangat tebal, menutupi semua manusia, dan itu adalah siksa yang sangat pedih. Dukhan ada di surat Ad-Dukhan. Dukhan teh hasep, lain hasep rokok lain. Asap yang datangnya dari langit. Yang ketiga ada hewan aneh. Ini ada di surat naon? An-Naml. Ya, yauma memehna. Poho deui ayat. Dabbatan tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Akan keluar hewan menjelang kiamat yang hewan itu bisa ngomong kepada mereka bahwa manusia sudah tidak yakin lagi kepada ayat-ayat kami. Hewan, dabah itu kendaraan, unta, kuda, nanti ngomong. Ayo pancan ngararomongnya, encan. Dilakene kiamatna, entak tong diajarkeun, tong diajak ngomong kuda teh, bisi ngomong. Ini ada di surat An-Naml, lembar terakhir, halaman sebelum akhir. Kemudian yang keempat, wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kalau di Bible Yagog dan Magog. Ya, Gog gue. Ini nanti kita bahas. Yang kelima, wa khuruj Isa bin Maryam. Keluarnya atau turunnya Nabi Isa bin Maryam. Ini nanti juga kita bahas. Yang keenam, Dajjal. Dajjal itu nanti ada 2 ya. Kalau nggak salah udah dibahas atau belum ya? Oh nanti juga ada dibahas. Ada Dajjal wungkul, aya Al-Masihid Dajjal. Dajjal wungkul maya 30. Dajjal mah nu ngaku nabi. Nabi-nabi palsu. Kalau Al-Masih Dajjal mah yang mengaku Tuhan. Tuhan palsu. Kayak dibahasnya. Kemudian salatu khusuf. 3 gempa. Khosfun bil maghrib. Gempa di barat. Wa khosfun bil masyrik, gempa di timur. Wa khosfun bi jaziratil Arab, dan gempa di jazirah Arab. Jazirah Arab itu Ummul Qura, induknya negeri-negeri. Itu ada menjelaskan, jadi awal pertama kali bumi mengering itu, kan bumi dulunya gas. Ya, lalu kemudian mengering itu awalnya di Makkah, Madinah. Maka disebutnya Ummul Qura. Dan ini negeri yang relatif aman dari gempa. Pernah ya kejadian sejarah gempa
di tanah suci teu aya batu unggul teu as dioyak-oyakna ge hese. Tapi nanti kiamat mah oyag da. Amun umul kuro geus oyag pusatna atuh kabeh eundeur. Ya. Di barat, di timur, ya. Di barat berarti di Garut, timur berarti di Cianjur. Umul kurona pada larang berarti. Acan. Ya. 9 tuh. Dan yang ke-10 wa narun takhruju min qa'ri Aden. Api yang akan keluar dari jurang Aden, Aden daerah Bahrain, tasuku au tasyurun nas, yang akan menggiring dan mengepung manusia, tabitu ma'ahum haitsu batu wa taqilu ma'ahum haitsu qalu, yang api itu akan menemani mereka ketika tidur siang dan akan menemani mereka ketika tidur malam. Nah, yang di makalah bapak-bapak ibu-ibu dari panitia itu kondisi ketika api itu sudah keluar. Bab kaifal hasru di Sahih Bukhari. Nah, cenah usah teu kalebetkeun kana buku nya rahasia dapur ya kakara apal ya. Ini kan nulis 12 tahun yang lalu buku ya. Ini baru kemarin tahun berapa ini file tahun 2018-an. Ngahanca da itu dihanca mah teu apa. Pas ngahanca bab ieu gini ya aya, kenapa belum saya masukkan ke buku ya? Kenapa kelewat ya? Nya aya wae tuh. Nah, dari Abu Hurairah disebutkan dari Nabi SAW, yuhsyarun nas. Nanti ketika api yang akan menggiring manusia menjelang kiamat itu, manusia ala salasi taraik, akan digiring dalam 3 jalan, maksudnya 3 cara. Yang pertama rohibin, orang-orang yang penuh harap dan cemas. Ini orang-orang beriman. Jadi ketika muncul api mereka sudah tahu, wah ini pertanda kiamat. Harus segera ke Syam. Di Syam itu kan nanti ada pasukan Nabi Isa, pasukan Khalifah Al-Masih, perang jeung Ya'juj jeung Ma'juj, perang jeung Al-Masih Dajjal. Jadi nyata ya, the last of battle nih. Ya, pertempuran terakhir nih. Lain dina game mabar lain. Wasnani yang kedua ala ba'irin wa salasatun ala ba'ir wa arba'atun ala ba'ir wa asyaratun ala ba'ir. Ini mah yang terlambat. Mereka enggak ada lagi kendaraan sampai 1 unta berdua, 1 unta bertiga, 1 unta berempat, 1 unta 10 orang. Cingkuma atas saunta ku 10 orang. Ini mah yang kedua yang telat. Jadi kalau yang tadi yang pertama mah pas ada gejala langsung buru-buru kasab. Ini mah orang yang enggak tahu ya, yang mereka kemudian baru berangkat tapi kendaraan sudah sangat terbatas. Nah, yang ketiga wayah suruh baqiyatahumun nar. Yang ketiga mah yang dikepung oleh api. Taqilu ma'hum haitsu qalu. Qalu di dia Mas Anes berkatanya qalu qailulah tidur siang. Wa tabitu ma'hum haitsu batu. Tabitu teh mabit. Wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu. Tusbihu teh pagi hari. Wa tumsi ma'hum haitsu amsau. Jadi ini mah yang ketiga mah yang sudah nggak bisa lagi berangkat, geus kakepung we, geus pasrah. Ya. Pagi, siang, sore, malam mereka sudah terkepung oleh api. Jadi hadis ini pengajaran dari Nabi SAW kepada umat Islam, nanti akhir zaman kalau mengalami begini buru-buru pergi ke Syam. Tapi buat yang ada di daerah Saudi Arabia, di Jazirah Arab. Karena kan apinya bijilna ti Bahrain, ti Yaman. Tapi mau ke Indonesia, duh kadat abdi teu ngalaman. Tapi jika moal mentas laut manya, kecuali kalau api yang sama juga ada di Sidoarjo, ya, mengepung Surabaya heula, terus ke Semarang, ke Bandung. Demikian hadis tentang kiamat, awal kiamat
Dan ini dari sini nanti kemudian berturut-turut ada Ya'juj Ma'juj, ada Al-Masih Dajjal dan lain-lain sebagainya. Sampai yang tadi 10 tadi, ada gempa ya, ada hewan, ada asap. Nya kabayang namun api udah mengepung berarti haseup unggul. Itu yang disebut ad-dukhan. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilap bilih aya pertarosan, mangga. Mangga Bu Haji. Kumaha Bu? Mohon. Jadi kayak ayahnya di saat pembahasan Nabi Isa Al-Masih Dajjal bahwa orang Islam itu tidak akan mengalami kiamat. Kiamat ketika terbit matahari dari arah barat itu tidak akan mengalami, semuanya akan diwafatkan sebelumnya dengan angin yang dingin. Cuma saya belum tahu ya, apakah angin dingin ini sebelum api ini atau sesudah api ini. Ya. Tapi kalau lihat tadi hadis riwayat Bukhari yang di makalah, tampaknya angin dingin itu sesudah api ini. Ya, jadi orang-orang beriman diwafatkan itu sesudah api mengepung ini. Diwafatkan dulu, baru kemudian nanti terjadi kiamat. Walau a'lam. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Yahudi Kristen dahulu zaman Nabi dengan orang Yahudi Kristen sekarang tidak ada bedanya. Orang Yahudi Kristen zaman Nabi juga sudah diponis kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Jadi orang Yahudi Kristen zaman Nabi juga sudah percaya Yesus anak Tuhan. Sudah Trinitas. Kristen zaman Nabi teh. Kristen jadi Kristen kafir itu kan sejak Kaisar Konstantinopel masuk Kristen ya, tahun berapa 300 sekian ya. Jadi ketika Nabi lahir itu Kristen zaman Nabi itu persis seperti Kristen zaman sekarang dengan berbagai sektenya. Kan berencana Katolik, Katolik udah ada ya. Katolik sudah ada, Protestan sudah ada. Maka ayat-ayat tentang ahli kitab dalam Al-Quran itu adalah ahli kitab juga yang ada sekarang. Tidak ada perbedaan. Dan orang ahli kitab yang sekarang dengan yang dulu sama. Keyakinannya itu adalah Allah. Allah itu Tuhan mereka. Makanya mereka menyebutnya Allah. Di barat begitu, di Timur Tengah juga begitu. Jadi Allah. Mau diurang mah Allah. Ya, itu bisa nyebut Allah. Begitu Pak. Jadi ayat-ayat Quran tentang ahli kitab termasuk makanan ahli kitab halal buat kita itu tidak terbatas waktu. Karena ahli kitab zaman Nabi dengan ahli kitab zaman sekarang sama. Akidahnya, kekafirannya sama. Enggak. Yang di tahiyat akhir itu min fitnatil masihid dajjal. Itu rajanya Dajjal yang nanti hanya bisa dibunuh oleh Al-Masih satunya lagi. Al-Masih Isa bin Maryam.
Nanti pembahasannya Pak mau dibahas ayeuna abdi teh bahasin ke. Intinya Al-Masih Dajjal itu dia Tuhan. Bisa menurunkan hujan, bisa mengeringkan tumbuhan, bisa menghidupkan yang mati, bisa mematikan yang hidup. Ya nanti kalau ada jika min fitnatil qabri wa adzabil qabri tos aya siksa kuburna teu acan pan Bapak jumeneng keneh. Jadi nanti kalau ada kita berlindung dari kejahatannya. Sama dengan siksa kubur, dengan adzab jahannam, siksa jahannam kan belum ada, belum mengalami kiamat lagi acan. Jadi kalau ada kita berlindung dari kejahatannya. Ada lagi? Mangga. Wadah bejana tanya lieur bejana wadah. Makanan mereka halal itu tentunya makanan yang halal ya. Ai babi menyanger we haram. Bangke anger haram ya. Kalau wadah orang kafir itu boleh kita pakai asal tidak ada bekas makanan haram. Dulu dalam hadis yang ada di Bulughul Maram, inna bi'ardi qaumin ahli kitab. Itu kalau dibaca hadis lengkapnya mereka makan babi dan minum khamar di wadah itu. Afana kulu fi siha fihima, boleh tidak cenah langsung kita pakai kata Nabi. Illam tajidu ghairaha, kalau enggak ada lagi fagsiluha wa kulu fiha. Silakan cuci dulu lalu kemudian makan di sana boleh. Tapi di hadis yang satunya lagi Nabi berwudu dari wadah air perempuan yang musyrik. Tadi kumbah heula nah da wadah cai itu wadah cai mah bersih. Ya, jadi tergantung wadahnya. Bapak boleh tidak makan di restoran orang kafir? Ya, ulah di pada larang mau bakene orang Persis boga restoran. Tapi kalau misalkan nanti di Singapura ya, di Australia nggak ada restoran milik orang Islam, barugana orang kafir, boleh tidak? Oh cenah dina hadis lagi kudu dikumbah heula atuh eta nu bararesi di kara rumah. Nggak usah kalau memang bersih, nggak ada bekas bangkai, nggak ada bekas khamar, nggak ada bekas yang haram-haram, boleh dipakai. Asal syaratnya tentu makanannya makanan halal. Soalnya sekarang wisata halal itu aneh nomor satu ada di Thailand. Ya, Thailand. Ya. Di Thailand padahal orang-orang kafir unggul. Tapi makanannya makanan halal karena mereka ingin menarik wisatawan dari Malaysia kan. Di Thailand dan terkenal teh Bu, kantos ke ditu. Banyak kan spot-spot wisata yang mereka kemudian menyediakan restoran-restoran bari nu bogana orang kafir. Ya, boleh silakan asal tidak ada makanan dan minuman yang haram. Ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustadz bermanfaat, khususnya bagi Al-Ustadz dan umumnya bagi kita semua. Alhamdulillah, kajian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Semoga Allah mempertemukan kita pada ahad berikutnya. Ditutup saja dengan doa. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.